oleh huruf jer. Ya. Dijerkannya oleh huruf jer. Yang kedua, dijerkan karena idofah. Ya. Tapi yang dijerkannya itu adalah yang mudhof ilaihnya. Ya, yang mudhof ilaihnya. Yang ketiga, dijerkan karena tawabi'. Ya, dijerkan karena tawabi'. Tawabi ada 4. Apa aja? Tawabi atau Apa ada? Naat, naat atau atof, Taukid, badal, naat. naat, taukid, badal, atof. Ya, ada 4 ya. Jadi kalau tawabi kan masuk ke isim yang dirofakan, masuk ke isim yang dinasobkan, juga masuk ke isim yang dijarkan. Gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama dijarkan oleh huruf jar. Karena dijarkan oleh huruf jar, maka kita harus tahu yang termasuk huruf jar itu apa saja, kan gitu. Ya. Sebenarnya kalau isim yang dijarkan itu ya menurut saya itu paling mudah dibandingkan isim yang dirofakan dan isim yang dinasobkan. Karena kalau isim yang dinasobkan, dirofakan, kita harus tahu fa'il itu apa, mubtada itu apa, gitu kan? Nah, kalau jar itu misalkan kita tahu hurufnya aja apa saja huruf jar, gitu ya? Ustadz, dibesarin sedikit Ustadz. Ya? Dibesarin Ustadz. Kenapa? Maafkan, saya nggak bisa membesarkan, ini dari saya filenya. Oh iya, itu beliau saya aja sendiri. Cuman saya besarkan sendiri aja masih nggak kelihatan. Iya, gimana caranya? Bisa dibesarkan sendiri bisa Bu pakai HP? Bisa. Iya sih Ustadz. Oh iya ya. Oke. Matanya udah. Baik. Atau Bu Lia pun bisa, Bu Lia diklik yang paling bawah. Yang Word, Ibu buka Word-nya. Klik yang paling bawah itu ada nanti ada 100%, bisa 150%. Zoom-nya itu. Ini nggak ada Ustadz, saya dari itu tuh yang tanda-tanda itu tuh. Mana? Tanda plus. Coba klik tanda plus. Yang di bawah Bu Lia. Itu tanda plus, coba klik iya. Bukan, ini mah add comment. Oh, add comment. Iya. Iya. Oke. Oh, oke, nggak apa-apa. Ibu Lia bukanya nggak pakai Word ya? Enggak, saya pakai ini. Oke, kita lanjut ya. Yes. Oke, nggak apa-apa. Baik, yang termasuk huruf jar adalah ada min. Sebenarnya huruf jar ini atau semua huruf dalam bahasa Arab itu tidak memiliki arti sempurna kecuali kalau setelah digabungkan dengan isim atau fiil. Seperti di awal yang pernah kita pelajari bahwa definisi huruf itu adalah lafaz ya yang tidak memiliki makna kecuali kalau digabungkan dengan isim atau fiil, gitu ya. Jadi min artinya apa? Yang nggak bisa kita artikan dari, kecuali kalau dalam bentuk kalimat misalkan minal masjidi berarti artinya dari masjid, gitu. Nah, ila artinya apa? Nggak bisa langsung diartikan ke, tergantung nanti kedudukannya atau bentuk kalimatnya, ya. Nah itu. Nah cuman di sini ditulis artinya arti yang umumnya. Ya, kebanyakan arti min itu dari ila kepada an, dari ala di atas, fi di dalam, di dengan ka seperti, li atau la itu untuk atau kepemilikan. Ya, rubba itu artinya banyak. Kita lihat contohnya. Raja'al abu minal masjidi. Nah, di situ ada kata isim al-masjidi. Ya, al-masjidi ini termasuk isim yang dijerkan karena dimasuki oleh huruf jar. Huruf jarnya mana? Min. Ya. Huruf jarnya min. Itu. Nah, ini ada suara lain dari siapa ya? Pontan. Oke.
Nah, di sini kata al-masjidi, nah, itu isim yang dijarkan karena dimasuki oleh huruf jer yaitu min. Makanya al-masjidi dijarkan tanda jernya kasroh. Ya. Raja al-abu minal masjid. Ayah pulang dari masjid. Nah, kemudian ada kata ila. Contohnya, Dhahaba Zaidun ilal maktabi. Zaid pergi ke kantor atau maktab. Ya. Nah, di sini kata al-maktabi termasuk isim yang dijarkan juga. Nah, sebabnya karena dimasuki oleh huruf jar yaitu ila. Nah, tanda jar yang digunakan kasroh karena mufrad, ya. Nah, di sini mungkin tanda jarnya kebanyakan kasroh. Tapi harus kita ingat tanda jar nggak mesti harus kasroh. Bisa juga dengan ya, bisa juga dengan fathah untuk isim ghairu munsharif, ya. Tapi ini untuk umumnya saja. Tanda jar yang digunakan adalah kasrah. Yang ketiga itu artinya dari juga. Al haditsu yurwa anin nabi. Hadis itu diriwayatkan dari nabi. Ya. Nah, kata an-nabi di sini termasuk isim yang dijarkan karena dimasuki oleh huruf jar yaitu an. Ya, tanda jarnya kasrah juga di sini. Kemudian ada ala. Ala bisa diartikan di atas. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Nah, di sini kata al-maktabi termasuk isim yang dijarkan karena dimasuki oleh huruf jar yaitu ala. Ya, tanda jarnya juga kasrah. Nah, selanjutnya ada fi. Fi ini biasanya diartikan di dalam. Al-auladu fil baiti. Anak-anak itu berada di dalam rumah, fil baiti. Maka kata al-baiti di sini termasuk isim yang dijarkan karena dimasuki oleh huruf jar yaitu fi. Dengan tanda jar yang digunakan adalah kasroh juga karena isim mufrad. Contoh yang lain, bi. Bi itu termasuk huruf jar artinya dengan. Contohnya a'malu bismillahi. Saya bekerja dengan nama Allah. Ya. Maka kata ismi itu termasuk isim yang dijarkan. Nah, disebabkan dimasuki oleh huruf jar yaitu bi. Nah, bi itu termasuk huruf jar. Makanya kata isminya dijarkan dengan tanda jar kasrah juga. Kemudian ada ka. Ya. Ka ini diartikan seperti. Ya. Contohnya al-waladu ka'abihi. Al-walad itu anak. Anak itu seperti ayahnya. Nah, di sini isim yang dijarkannya adalah kata abi. Kata abi dijarkan karena dimasuki oleh huruf jar yaitu ka yang artinya seperti. Nah, di sini tanda jarnya bukan kasroh. Tanda jarnya apa di sini, Bu? Ya. Ya, betul. Karena dia termasuk asma khamsah. Ya, isim yang 5. Maka tanda jarnya bukan kasroh, bukan fathah, tapi tanda jarnya adalah ya. Kemudian huruf jar selanjutnya itu ada li. Bisa dua ini ya. Bisa li harokatnya kasroh. Bisa juga la harokatnya fathah. Artinya sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Kalau li itu digunakan apabila setelahnya isim biasa bukan isim domir. Lil ustadzi, lil masjidi, lillahi, lil rasuli, ya, lil baiti, ya, lil abi, lil ummi. Nah, itu kalau isim setelahnya isim biasa. Kalau la digunakan apabila setelahnya isim domir. Laka, lahu, laha, lahuna, lakum, lana, gitu ya. Nah, itu maka yang digunakan adalah la. Artinya sama, kepemilikan atau untuk. Contohnya al-qalamu lil ustadi.
Pulpen itu milik ustadz atau untuk ustadz. Nah, kalau yang domir contohnya al-qalamu laka. Pulpen itu milik kamu. Ya, atau untuk kamu. Nah, itu ya. Nah, itu huruf jar li atau la. Selanjutnya huruf jar selanjutnya ada rubba. Ya, rubba itu artinya apa? Banyak ya. Banyak. Nah, contohnya biasanya setelah rubah itu isimnya nakiroh bukan ma'rifah. Nah, itu rubah beda sendiri. Kalau yang lain boleh setelahnya ma'rifah atau nakiroh. Tapi kalau untuk rubah itu biasanya isim setelahnya itu nakiroh. Rubba muslimin la yusolli. Banyak orang muslim yang tidak sholat. Nah, maka kata muslimin itu termasuk isim yang dijerkan karena dimasuki oleh huruf jer yaitu rubba. Dengan tanda jar yang digunakan adalah kasroh zohiroh juga. Ya. Oke. Nah, selain huruf jer di atas min ila an ala fi bika li rubba juga ada huruf qasam. Ya. Huruf qasam itu huruf yang digunakan untuk sumpah. Artinya sumpah, demi. Artinya demi. Itu ada 3, yaitu wa, bi, dan juga ta. Ya. Nah, contoh wallahi, billahi, tallahi. Nah, maka lafaz Allah pada contoh di atas itu termasuk isim yang dijarkan setelah dimasuki oleh huruf qasam. Mungkin sering kita baca dalam Al-Quran, Bu ya. Sering kita baca dalam Al-Quran wal asri, wal fajri, walayalin, ya, wasyaf'i, wal watri, wal laili, wadduha, apalagi wattini, wazaituni, waturi, ya. Nah, itu semuanya isim yang dijarkan setelah dimasuki huruf qasam. Nah, maka artinya demi, ya, wal asri demi waktu, wadduha demi waktu duha. Nah, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi isim yang dijarkan yang pertama itu apabila dimasuki oleh huruf jar. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bu, sampai di sini? Enggak ya, alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah jelas. Oke, selanjutnya. Yang kedua, isim itu akan dijarkan karena idhofah. Idhofah itu mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Idhofah itu ya mudhof dan mudhof ilaih. Tapi yang dijarkan itu hanya mudhof ilaihnya saja, jangan salah. Kan ada mudhof ilaih gitu ya. Ada mudhof ilaih. Yang yang selalu dijarkan hanya mudhof ilaih saja. Sedangkan mudhof itu kedudukannya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Nah, ini harus kita pahami di sini. Ya. Jadi yang selalu yang harus dijarkan hanya mudhof ilaih. Adapun mudhof itu kedudukannya nanti bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, beda-beda. Tergantung kedudukan dia. Kalau dia fa'il berarti rafa nanti. Kalau dia mubtada berarti rafa. Kalau dia maf'ulun bih berarti nasab mudhofnya. Ya. Kalau dia isim majrur berarti majrur, atau dia jadi mudhof ilaih plus jadi mudhof berarti dia nanti majrur. Gitu ya. Nah, jadi mudhof itu hanya gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih, adapun kedudukannya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar juga. Gitu ya. Tapi kalau yang dijarkannya, yang selalu dijarkan adalah mudhof ilaih. Gitu ya. Contoh, nurul qamari. Nah, di sini kata al-qamari
Kata al-qamari termasuk isim yang dijarkan. Ya, termasuk isim yang dijarkan karena sebagai mudhaf ilaih. Adapun kata nurunya itu mudhaf, ya rafadi, ya karena sebagai khobar mubtada. Hadza nurul qamari misalkan gitu. Ya, begitupun baitullahi, ya yang dijarkannya mudhaf ilaihnya yaitu lafaz Allahnya. Adapun baitunya bisa baitu, bisa baita, bisa baiti. Misalkan ila berarti baitillahi. Atau uhibbu baitallahi berarti baita. Jadi maf'ul. Gitu ya. Atau ilmun nahwi. Ya, yang dijarkannya adalah kata an-nahwinya. Karena sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya kata ilmu. Ya. Nah, contoh lain ada Abu Bakrin. Ya. Abu Bakrin. Yang dijarkannya adalah Bakrinnya, mudhaf ilaihnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Tawalla Abu Bakrin al-khilafata. Di sini mudhafnya rafa. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mudhaf itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Adapun yang harus dinasab, yang harus dijarkan itu hanya mudhaf ilaihnya saja. Contoh di sini tawalla Abu Bakrin al-khilafata. Mudhaf ilaihnya Bakrin harus dijarkan. Adapun abunya di sini sebagai mudhaf dia rafa karena sebagai fa'il dari tawalla. Makanya dibaca abu, ya. Dibaca rafa. Nah, contoh yang di bawah, uhibbu Aba Bakrin. Saya mencintai Abu Bakar. Maka bakrinya tetap dinasobkan, dijerkan, ya. Karena memang mudhaf ilaih. Adapun abaknya itu jadi nasab, ya. Karena sebagai maf'ulun bih dari uhibbu. Ya, tanda nasabnya alif, ya, karena ini termasuk asma khamsah, isim yang 5. Nah, contoh yang ketiga, radhiyallahu an Abi Bakrin, Allah meridhai Abu Bakar. Maka kata Abi, ya, kata Abi di sini isim yang kan. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf jar gitu. Ya, karena dimasuki oleh huruf jar. Nah, ada an. Nah, kalau bakrinya tetap dia dijarkan karena sebagai mudhaf ilaih. Nah, bisa kita baca keterangannya. Pada contoh di atas, kata Abu adalah mudhaf dan ia bisa rafa, bisa nasab atau jar, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Sedangkan kata Bakrin adalah mudhaf ilaih dan selalu dijarkan. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu tentang sebab yang kedua yang menyebabkan isim tersebut dijarkan. Yang pertama tadi karena dimasuki oleh huruf jar, yang kedua karena sebagai mudhaf ilaih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya makna-makna dari mudhaf ilaih. Bisa digeser boleh ya? Oke. Nah, makna idhofah. Makna idhofah. Nah, isim yang diidhofahkan bisa memiliki beberapa makna. Seperti satu, berarti huruf min. Ya, min itu artinya tadi apa? Dari, ya. Contoh, hadza babu hadidin. Nah, di sini terdapat contoh idhofah yaitu babu hadidin. Babunya mudhaf, hadidinnya itu mudhaf ilaih. Nah, mudhafnya di sini rafa karena sebagai khobar dari hadza. Hadzanya mubtada, babunya khobar mubtada, dia mudhaf. Adapun hadidinnya itu mudhaf ilaih. Nah, di sini idhofah di sini artinya min. Jadi artinya babun min hadidin. Babu hadidin maksudnya adalah babun
min hadidin. Pintu yang terbuat dari besi. Gitu. Ya, contoh lain. Limaryama khatamu zahabin. Maryam memiliki cincin emas. Khatamunya mudhaf, zahabinnya mudhaf ilaih. Nah, khatamu zahabin ini artinya cincin yang terbuat dari emas. Ya, maka ini makna idhofah yang berarti huruf min dari, ya. Gitu. Ini terjadi apabila mudhaf ilaihnya itu adalah apa namanya? Mudhaf ilaihnya itu bagian dari mudhafnya. Bukan bagian apa ya? Ya kayak apa? Barang-barang, bukan barang apa? Namanya teh? Bahan pembuatan dari mudhafnya gitu. Ya. Contoh yang lain misalkan bahasa Arabnya kayu itu apa? Khosyabun. Khosyab, khosyin, ba, khosyabun. Misalkan dzalika maktabu khosyabin. Itu adalah meja yang terbuat dari kayu. Nah, gitu. Jadi idhofahnya berarti min. Gitu ya. Oke. Yang kedua, idhofah bisa berarti fi. Nah, fi itu kan seperti yang kita katakan arti umumnya adalah di, ya, di dalam. Apa ini terjadi apabila mudhaf ilaih berupa isim yang mengandung makna waktu. Ya, berarti fi itu kalau mudhaf ilaihnya berupa isim yang mengandung makna waktu. Contoh makrul laili. Nah, ini makru mudhaf, al-lailinya mudhaf ilaih. Al-lail artinya kan malam, mengandung makna waktu. Maka idhofahnya pun berarti fi. Jadi makrun fil laili. Tipu daya di malam hari. Gitu ya. Nah, contoh lain. Ja'a harisun nahari. Telah datang penjaga an-nahar. Kalau malam kan nggak mungkin dijaga. Ya. Malam, siang nggak mungkin dijaga. Tapi maksudnya di malam atau di siang hari. Entah penjaga pabrik, penjaga rumah, penjaga kantor gitu ya, security. Nah, makanya harisun nahar artinya penjaga di ada di-nya di siang hari, bukan penjaga siang karena siang nggak dijaga. Ya. Oke, itu makna idhofah yang kedua. Yang ketiga, idhofah bisa berarti huruf li. Ya, bisa berarti huruf li. Li itu kan bermakna kepemilikan, untuk, milik, ya, kepunyaan gitu ya. Pada dasarnya idhofah itu bermakna yang ini. Aslinya semua idhofah itu bermakna yang ini. Jadi kalau tadi yang bermakna min dan fi itu hanya sedikit. Makanya disyaratkan kalau min ketika mudhof ilaihnya itu adalah bahan dari mudhofnya. Kalau bermakna fi apabila mudhof ilaihnya itu adalah mengandung makna waktu. Aslinya idhofah itu bermakna li, kepemilikan, ya. Contoh, hadhihi naqatullahi. Aslinya naqatun lillahi, naqah atau unta milik Allah. Ya, atau hadza kitabu Zaidin. Ini adalah kitabnya Zaid, kitab milik Zaid. Dzalika baitu Khalidin, itu adalah rumah milik Khalid. Ya. Nah, ini 3 makna dari idhofah. Bisa dipahami, Bu? Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut? Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Ustaz, ini dengan Nanti, saya membuka ya. ini, Ustaz, membuka file, jadi saya terpaksa harus melihat, Ustaz. Biasanya saya nggak menyimak. Kenapa, Bu? Saya membuka file ini, jadi terpaksa saya menyimak dengan ini, Ustaz. Dengan sesama. Biasanya nggak nyimak saya, Ustaz. Dengan teliti, ya. Berarti
Berarti kalau gitu Bu Lia tugasnya gini terus aja, Bu. Nanti saya pinter Ustaz. Biar ini, biar ngelotok. Iya, biar Biar ngelotok. tambah pinter Bu ya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi itu makna-makna idhofah. Selain itu, yang akan kita bahas adalah ketentuan mudhof dan juga nanti ketentuan mudhof ilaih. Karena memang bab idhofah ini kelihatannya mudah, tapi kadang prakteknya khususnya ketika membuat kalimat ya. Kalau kita membaca menentukan mudhof ilaih mungkin gampang. Tapi kalau kita merangkai kata yang ada mudhof ilaihnya kadang banyak yang tidak pas. Ya. Termasuk ya apa ya orang-orang yang telah banyak lama belajar bahasa Arab pun banyak saya temukan gitu ya, kawan-kawan saya, kemudian ini saya, senior saya, ketika pas mudhof ilaihnya masih kebingungan gitu. Makanya perlu kita bahas di sini ketentuan mudhof. Pertama, mudhof harus berupa isi. Ya, maka tidak boleh berupa fiil atau huruf. Kalau huruf nanti masuknya jar majrur seperti fil baiti, itu bukan mudhof ilaih tapi jar majrur. Ya. Minal masjidi ilas suqi. Itu nanti masuknya bukan mudhof ilaih tapi jar majrur. Ya, makanya mudhof itu harus berupa isim. Ya. Oke. Kalau berupa fiil dan fa'il, fiil dan isim, maka itu nanti jadinya fiil dan fa'il, bukan mudhof ilaih. Contoh, hadara at-talibu. Hadarnya kan fiil. At-talibunya itu isim. Maka nggak bisa ini dijadikan sebagai mudhof ilaih. Ya. Jadi mudhofnya, al-hadaranya itu nggak bisa dijadikan sebagai mudhof. Karena dia fiil, bukan isim. Atau yaqra'u al-abu. Maka yaqra'u nggak bisa dijadikan sebagai mudhaf karena dia fi'il. Atau ala al-kursiyyi. Kata ala di sini tidak bisa dijadikan sebagai mudhaf karena dia adalah huruf, ya. Maka nanti jadinya jar majrur. Begitupun fil baiti. Fi tidak bisa dijadikan sebagai mudhaf karena dia huruf. Maka syarat mudhaf pertama apa, Bu? Harus berupa isim. Syaratnya apa? Nggak boleh fiil. Mudhof yang harus berupa isim, ya. Harus berupa isim, nggak bisa berupa fiil atau tidak atau bisa huruf. berupa huruf. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mudhof harus dihilangkan tanwinnya apabila termasuk isim yang menerima tanwin. Ya kan kita pernah belajar tentang isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Sehingga nanti kalau dia dalam posisi majrur, jar, tanda jarnya itu bukan kasrah tapi fathah. Ya. Kembali ke dalam bab idhofah, mudhof harus dihilangkan tanwinnya apabila termasuk isim yang menerima tanwin. Itu. Kalau dia tidak termasuk isim yang menerima tanwin, ya sudah, langsung jadi mudhof aja, nggak usah dihilangkan tanwinnya karena memang nggak ada gitu. Contoh nih, baitun dengan lafaz Allah. Baitun itu termasuk yang menerima tanwin, ada baitun kan, bisa tanwin. Kalau kita jadikan kata baitun sebagai mudhof, maka syaratnya tanwinnya harus dihilangkan. Jadi baitullahi, ya, bukan baitun Allahi, nggak boleh. Tanwinnya harus dihilangkan. Atau khotamun dan kata fiddoh itu perak, ya. Kalau dijadikan mudhof kata khotamun harus dihilangkan tanwinnya, maka menjadi khotamu fiddotin, ya, cincin dari perak. Fiddoh itu perak, khotam itu cincin. Ini syarat yang kedua untuk mudhof. Ya, jadi untuk mudhof harus dihilangkan tanwinnya apabila termasuk isim yang menerima tanwin. Syarat yang ketiga,
syarat yang ketiga untuk mudhaf adalah harus dihilangkan nunnya. Kalau tadi tanwin, kalau sekarang nun apabila berupa isim tasniah atau jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, kan kalau isim mufrad dan jamak taksir atau jamak muannats salim mungkin ada tanwinnya. Tapi kalau musanna dan jamak mudzakkar salim kan nggak ada tanwin. Adanya nun, tanwinnya diganti dengan nun. Seperti muslimani nggak ada tanwinnya tapi ada ni-nya. Ya. Muslimuna nggak ada tanwin tapi diganti dengan nun di akhirnya. Nah, sehingga apabila mudhofnya berupa isim tasniyah atau musanna ataupun berupa jamak mudzakkar salim, maka yang dihilangkan bukan tanwinnya, yang dihilangkan adalah nunnya. Ya. Contoh, kitabani at-talibi. Nah, di sini kata kitabani itu isim tasniyah musanna. Dia nggak ada tanwin tapi adanya nun. Nah, kalau dijadikan sebagai mudhof, maka nunnya dihilangkan. Nah, maka menjadi kitaba at-talibi. Dua kitab milik siswa. Gitu ya, kitaba at-talibi. Nunnya dihilangkan. Atau kalau dalam posisi nasab dan jer, kitabaini at-talibi jadi kitabai at-talibi. Nunnya dihilangkan. Ya. Begitupun jamak mudzakkar salim. Contoh kafiruna dan Makkah. Maka kalau kata kafiruna kita jadikan sebagai mudhof, nunnya harus dihilangkan menjadi kafiru Makkata. Ya, nunnya dihilangkan. Atau yang dalam posisi nasab dan jer kafirina jadi kafiri Makkata. Nah, orang-orang kafir Mekah. Jadi Mekah, betul. Ini yang berarti fi berarti ya. Fi. Itu ketentuan untuk mudhof. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa ada latihan Ustaz. Ya, kalau udah nanti kita latihan. Ya. Di situ ada latihannya enggak, Bu Lia? Enggak ada. Nggak ada habis Ustaz. Ya, udah habis ya, mentok ya. Mentok. Alhamdulillah. Filenya nanti saya lihat lagi ya sebentar. Ya, udah berarti selesai. Nanti tinggal latihannya. Oke. Nah, coba sampai di sini bisa difahami atau ada yang ditanyakan silakan Ibu sebelum kita latihan nanti. Nanti kalau ketemu latihan Ustadz baru kayaknya nanya. Baru. Ya, siap. Baik, kita buka surah Al-Fatihah, Bu. Bu Lia bisa dibuka Quran, bisa nggak? Saya di komputer ini saya belum ini Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Sebentar, ada sih sebentar. Sebentar, ini sebentar. Al-Fatihah ya. Mana tulisannya yang tadi? Hah? Bu Desi damang, Bu Desi. Aduh, udah sih sebentar Bu Des. Masih nulis Pak Ustadz, tulisannya kagak ada. Ya, Bu Lia itu mah Bu. Sebentar. yang nampilin ini Bu Lia lagi mau nampilkan ini Bu Lia. Maaf, Nampilkan maaf. Al-Quran. Ada di file yang dulu Bu Des. Ada Bu Desi di file yang dulu sebentar ya Bu Des. Kalau ini ala-ala Isim yang diidofahkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Mana ya ini ya caranya ya? Ini aja ya Bu, Ibu buka di Google surat Al-Fatihah. Oh ya, sebentar. Nah, nanti tampilkan di share-nya itu Ibu klik yang Google-nya. Sebentar. Nanti muncul foto surat Al-Fatihah. Sebentar Ustadz, ini mana sih? Maklum Ustadz, share.
Dokumen, screen. Mana ya? Ini mohon maaf saya nggak bawa laptop, soalnya padahal niat mau bawa laptop kemarin pas berangkat itu. Pas udah di Ustaz di bis mana ini, baru Ustaz? saya di Boyolali nih. Oh, di Boyolali. Top. Ini baru pulang dari pasar sapi ini. Tadi Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. baru beli sapi tadi, belanja sapi. Masya Allah, Pak Ustadz. Sapinya gede banget, Ustadz. Iya itu bobot 800 Bu. Oh, itu 800. Oh, Bobot 800 kilo tadi saya beli. Ya Allah, Masya Allah. Bobot 800. Sapinya tingginya 155-an. Wow. Jadi setinggi saya Bu. Tinggi saya. Ustaz. Setinggi saya sapinya. Oh, sebentar. Mana ya? Kok nggak bisa? Top start. Aduh. Nah, ready. Mati. Mana sapi? Oh, yes. Oke, coba ya, bisa nggak ya? Sebentar, Ustaz. Mana sih ininya? Dari Zoom. Ada, Ustaz. Pintar, hebat. Masya Allah. Tapi ini saya nggak nemu, nggak bisa ininya nge-zoom ini. Ini aja ya, Ustaz. Mana, Ustaz? Di Zoom sendiri aja, Bu ya. Ya, di sendiri. Ya. Udah kelihatan Bu, kelihatan. Ya. Kepotong itu ya. Baik. Dari bismillah ya. Coba cari isim yang dijarkannya Bu. Ismi. Pertama ismi. Ismi. Pertama isminya. Oke, sebabnya apa? Sebabnya. Karena Karena ada bi, ada harfu jar. Harfu jar, bi. Dimasuki oleh huruf jar. Huruf jarnya mana? Bi. Bi. Ya. Oke. Yang kedua mana? Isim yang dijarkan di bismillah ini ada banyak. Allahi. Lafaz Allahnya. Lafaz Allah ya. Allahi lafaz Sebagai idofah. Allahnya itu termasuk isim yang dijarkan. Sebabnya apa sebabnya? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih berarti mudhofnya mana? Ismi. Isminya. Jadi ismi itu selain isim dijarkan, dia juga termasuk mudhof. Ya, isim majrur dijarkan. Ya. Lafaz Allahnya itu mudhof ilaih dijarkan. Selanjutnya mana lagi Bu? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Betul, Ar-Rahmani termasuk isim yang dijarkan. Sebabnya apa? karena Dia naat dari Dari Allah. Jadi selain yang dua tadi kan kita baru terangkan dua ya. Isim yang dijarkan disebabkan karena dimasuki oleh huruf jar, pertama itu. Yang kedua karena sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi. Tawabi untuk isim yang dijarkan. Karena kalau tawabi untuk isim yang dinasabkan ya dia nasab. Kalau dia tawabi untuk isim yang dirofakan ya dia rofa. Karena namanya juga tawabi mengikuti isim sebelumnya. Nah, di sini kata Ar-Rahmani dia naat sifat dari lafaz sebelumnya yang dijarkan, yaitu lafaz Allahi. Nah, maka Ar-Rahmani. Begitupun kata Ar-Rahimi. Ya, kata Ar-Rahimi pun naat kedua dari lafaz Allahi. Makanya sama-sama dibaca jar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Itu ya. ya pesan. Oke, alhamdulillah. Ayat kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tiga nih. Ya. Pertama, lillahi, lafaz Allahnya. Ya. Pertama, Allahi lillahi. Sebabnya apa? Karena ada harfu li. Ya, Harfu jar. dimasuki oleh huruf jar yaitu li. Kok Hilang, hilang nih? Mulia hilang. Bolehnya terpental apa? Bulia. Kesel kali Bulia. Udah diditain aja Ustaz. Nggak usah. Oke, lanjut ya. Ya, di Quran Alhamdulillahi. aja, lihat di Quran. Oke, selanjutnya Rabbi. Rabbi. Selanjutnya Rabbi. Nah, Rabbi ini termasuk isim yang dijerkan. Ada yang tahu sebabnya? Dia badal. Tawabi juga. Rabinya naat bukan? Rabbi ini dia Rabbi. tawabi, bisa berupa Tawabi. bisa berupa badal, bisa berupa naat. Ya, bisa berupa badal, bisa berupa naat dari lafaz Allahi. Ya. Lebih tepatnya mungkin badal ya. Lebih tepatnya adalah badal. Ya, badal kan termasuk tawabi. Ya, tawabi kan mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya lafaz Allahi, maka Rabbunya jadi Rabbi. Gitu ya. Iya, pengganti Allah. Oke, muncul lagi. Selanjutnya Al-alamina. Al-alamina juga itu termasuk isim yang dijerkan. Jadi Al-alamina termasuk isim yang dijerkan. Sebabnya apa? Karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Betul. Jadi rabbinya itu sebagai mudhof, ya. Al-alaminnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Oke. Nah, tanda jarnya apa kalau di sini? Iya. Ya. Ya, karena jama mudzakkar Jama salim. mudzakkar Masuknya jama salim. mudzakkar salim. Nah, makna idhofahnya apa ini, Bu? Ada yang tahu? Robil alamin, Tuhan yang memiliki. Yang memiliki berarti memiliki li ya. Artinya li, bukan min, bukan arti. Oh ya, bukan fi ya. ya, bukan min, bukan fi, tapi li, pemilikan. Karena Allah yang memiliki alam semesta. Oke. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahimi. Ah, ini dijarkan juga ini. Tawabi. Ada yang tahu juga. sebabnya apa? Tawabi. Tawabi juga. Tawabinya sebagai apa? Naat man'ut. Naat dari Allah. Allahi, ya. Naat dari Allahi. Jadi alhamdulillahi ar-rahmani ar-rahimi gitu. Ya. Ya, jadi naat dari lafaz Allahi. Oke. Selanjutnya maliki yaumiddin. Ini tiga-tiganya dijarkan ini. Maliki dulu. Maliki. Dia sebagai Kenapa? Ya. Ini dia tawabi Sebagai apa? juga Ustaz Maliki ini. Tawabi juga. Sebagai apa? Tawabinya dia sebagai ini dari apa tuh? Badal dari Robbi ya. Bisa badal. Badal dari lillahi tadi lafzul jalalah. Ya, sebenarnya bisa badal, bisa naat sih, tapi kita sebut badal aja mudahnya. Badal. Ya, badal dari lillahi. Jadi badalnya banyak tuh, Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahimi itu naatnya. Nah, maliki, ya itu. Nah, kemudian yaumi, kalau yaumi sebabnya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Idhofah. Ya, jadi maliki dia sebagai mudhof, yauminya sebagai mudhof ilaih. Yaumi Ada lagi satu lagi ad-dini. Ad-dini mudhof ilaih juga. Ad-dini mudhof ilaih berarti yauminya itu mudhof ilaih. Yauminya mudhof. Betul. Ya, betul. Jadi bisa kita perhatikan, Bu. Tadi kan syarat mudhof pertama harus berupa isim. Di sini maliki isim. Yaumi isim.
Syarat yang kedua, tanwinnya harus Hilang. dihilangkan. Di sini bukan malikin, nggak ada tanwinnya. Yaumin, nggak ada tanwinnya. Oh Jadi iya, ya, mudhof benar. itu harus tidak ada Hilang. tanwinnya. Tanwinnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada. Ustaz, Tapi di sini kalau ada naat man'ut. Ustaz, kalau haknya itu Al-mustaqim dia itu apa? naat dari Jalan as-sirata. Sirata. Kenapa, Bu? Yang iya, Kak. Nah, Kenapa? haknya itu dia masuknya apa, Ustaz? Itu kan kemarin Enggak. itu yang apa tuh? Maf'ul bih. Iya Kak di sini. Lebih ya. Ya, iya Kak di sini dia sebagai maf'ulun bih. Nah, jadi Dari domir tapi banyak juga yang mengatakan iya Kak itu satu. Iya Kak itu satu kesatuan Iya, sebagai itu domir makanya. munfasil khusus Iya, nasab. Jadi bukan mudhaf jar majrur ya. Jadi iya Kak itu dinasobkan. Ya. Nah, sebagai maf'ulun bih. Ya. Gitu ya. Oke. Oh iya deh. Oke, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini banyak ini. Ada. Harus kita kupas ini. Pertama alladzina. Cuman alladzina ini mabni ya, isim mausul. Musuh. Isim mausul mabni. Jadi bukan siratal ladzini, bukan alladzini ya. Tetap alladzina. Ya, dia fi mahali jarin. Fi mahali jarin sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jadi alladzina isim mausul mabni. Tapi fi mahali jarin sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya mana mudhafnya? Sirata. Mudhafnya adalah sirata. Oke. Selanjutnya alaihim. Ya. Alaihim. Juga alaihim itu domir mabni. Ya. Domir mabni fi mahalli jarri. Sebagai apa ini? Apakah mudhaf ilaih atau apa? Jar majrur. Dia jar majrur, Ustaz. Ya. Berangkat sekarang, Mas. Hah? Berangkat sekarang. Nyari Eva aja. Eva. Satu lagi deh Eva. Eva. Nanti habis itu ke Sapi Madura. Nyusul tar. Ya, maaf Bu ada iklan dikit. Itu apa? Adik ipar saya mau ke pasar lagi. Mau ke pasar sapi lagi. Oh, sama adik. Urusannya sapi, Iya, sama adik ipar saya. Iya. Jadi saya kalau ke Boyolali itu yang nginepnya di rumah adik saya, belanjanya sama adik saya. Gitu. Mantap. Alhamdulillah Bu. Tadi apa alaihim itu domir Alaihim domir mabni fi mahali jarin. Jarin. Domir mabni fi mahali jarin sebagai apa? Gitu. Isim majrur. Ya jar majrur ini ya. Bukan mudhaf ilaih. Kenapa? Karena mudhafnya nggak ada. Ala itu huruf. Bukan isim. Ya. Ya. Ala itu huruf bukan isim. Maka dia tidak bisa jadi mudhaf. Oke, siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Ghairi termasuk dijerkan. Ada yang tahu sebabnya apa? Coba artikan Bu, artikan. Isim mufrad. Kecuali. Bukan. Badal. Badal dari Alladzina. Masya Allah. Betul. Sebutan. Badal dari alladzina. Jadi alladzina kan di sini majrur fi mahali jar. Cuman alladzinanya mabni. Ghairi. Ya, ghairi itu badal dari alladzina. Mudhaf juga dia mudhaf. Ya. Badal dari alladzina. Alladzinanya sendiri tadi kan mudhaf ilaih. Majrur. Ya, maka ghairinya pun ghairinya ikut majrur juga. Majrur. Iya.
Oke, selanjutnya ada al-maghdubi. Maghdubi itu mudhof Al-maghdubi. ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Betul. Berarti tadi ghairinya sebagai mudhof. Mudhof. Ya. Jadi ghairi itu Bertingkat ya, selain maju-maju. ya, betul. Ghairi selain sebagai badal dari alladzina majrur, dia juga sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya al-maghdubi. Al-maghdubi. Ya, al-maghdubi itu mudhof ilaih majrur. Oke, selanjutnya Alaihim. Alaihim. alaihim him ya, jar majrur himnya ya. Himnya isim majrur, dia mabni sebenarnya fi mahalli jarin. Ada satu lagi terakhir, Bu. Adolin. Ad-dallin. Itu termasuk isim yang dijerkan. Tanda jernya apa? Tanda jernya Belajarnya iya. ya, karena jama mudzakkar Mudzakkar salim. salim. Sekarang pertanyaannya, sebab dia dijerkan karena apa? Karena atof, Ustaz. Atof. Nah, betul, di situ ada wawu. Ya. Ada wawu atau ya. Diatofkannya kemana? Al-maghdubi. Bukan Aladin ya? Ya, bukan. Ya. Siratal ladzina an'amta Oh, iya, alaihim benar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan jalan orang yang kau murkai, bukan iya. juga orang-orang yang tersesat. Jadi menjadi maksud ya. Ya, Udah hatam, Pak Ustadz pinter lah. jadi Allah Putus-putus, Ustaz. Jadi Al-Fatihah mau udah hatam ya para pinter Pak Ustadz, ya Allah. Masya Allah. Allah, barakallah Pak Ustadz, ya Allah. Barokallah tuh, barokallah. Lagi Ustaz. Ustaz La ilaha berhasil illallah, ngajar Allahu Akbar. ibu-ibu. Oke, selanjutnya coba surah An-Nas, Bu, surah An-Nas. Surah terakhir. Tadi Ini saya nih, aduh ampun, agak gaptek pertama sebenarnya. dan terakhir. Sebentar. Bisa Kak, boleh ya? Harusnya sih bisa, cuma saya kan karena buru-buru Ustaz. Foto dulu aja, Bu Lia, foto dulu. Ini saya pakai komputer karena HP saya udah ngebuka. Oke, Mas. buka masing-masing iya, aja. Di HP saya kok nggak bisa di-share gitu loh. Iya, Makanya nggak apa-apa, saya gini. masing aja. Iya, iya. Masing aja buka Al-Qurannya ibu-ibu ini Buka marawat. masing-masing aja ya, surah An-Nas ya. Oke, Nas. Birabbin nas. Mana isim yang dijarkannya? Birabbin nas, birabbin nasi. Rabbi, pertama Rabbi. Pertama Rabbinya ya. Jar majrur. Rabbinya, betul. Isim yang dijarkan. Tanda disebabkan oleh apa? Jar Nah, majrur. itu ada tuh, nampil Bu. Oh, ada. Bu Oh, Nur. iya. Ya, udah bisa. Nah, birabbin nas. Jar majrur ya, ada bi. Ya. Ya. Jar majrur. Oke, bi. Kemudian an-nasi sebagai apa? Udah pilih. An-nasinya sebagai apa? Tuhan manusia. Mudhof. Masya Allah, udah pada pintar nih. Ya, an-nasi sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, makna mudhof ilaihnya apa? Oh, Tuhan yang li. Kepemilikan. Li. Ya, li. Jadi memang aslinya manusia. mudhof ilaih Oh, aku putus-putus tadi saya. itu artinya li, kepemilikan ya. Asli itu. Oke. Selanjutnya maliki nas. Malikinya sebagai Sebagai Malikinya dia sebagai mudhof. badal bukan? Dia badal lagi Ustaz, badal dari Robbi tadi. sebagai badal betul. Badal dari Rabbi ya. Badal dari Rabbi. Dia pun sebagai mudhof. An-nasinya sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Jadi maliki dia mudhof, an-nasinya sebagai mudhof ilaih. Ya. Sambil diperhatikan juga tadi syarat-syarat mudhof itu harus isim. Rabbi isim, maliki Isim.
isim. Sin. Kemudian nggak boleh ada Nggak boleh tanwin. tanwin. Nah, gitu ya. Tanwin. Oke. Selanjutnya Ilahin nas. Ilahin. nas. Ilah. Ilahi. Ilahi itu dia badal juga ya Ustaz. Badal dari Rob. Badal. Kepadanya Tuhan. Badal juga sama. Ya, badal Mudhof juga juga. dari Robbi. Ya. Mudhof juga. Badal dari Robbi, mudhof juga. Berarti an-nasinya mudhof ilai. Ilai. Ya, idhofah berarti ini ya. An-nasinya mudhof ilai. Min Ya, min syarril waswasil jar khan. majrur. Min cari. Tiga, syarri Syarrinya jar al-waswasi majrur. al-khannas. Al-waswasi. Pertama, syarri sebagai apa? Jar Sebagai majrur. majrur. Jar Jar majrur. majrur. Isi majrur. Isi maju. Iya isi maju. Majrur. Ada min. Ada min. Enggak, syarrinya isim majrur. Iya. Al-waswasi juga isim dijarkan sebagai apa? Iya. Sebagai mudhaf ilai. Mudhof ilai dari Mudhof syarri. ilai. Dari syarri. Al-waswasinya sebagai mudhof ilai. Ya. Sebagai mudhof Jadi juga. Dia naat ya. syarrinya mudhof. Syarrinya mudhof, al-waswasinya mudhof ilai. Mudhaf ilai. Al-khannasnya sebagai Dia tawabi Bukan. Ustaz. Tawabi lagi. Tawabi Apa? lagi. naat, tawabi, Naat naat, dari naat. Waswasil Ya. khannas. Nah, Sifat dari naat. Waswasi. Ya, naat dari al-waswasi. waswas. dari waswas. Ya, naat dari syarril waswasi. Oke. Hmm. Selanjutnya masuk nih alladzi ini sebenarnya. Alladzi itu dia mabni ya, dia isim mausul mabni fi mahalli jarrin. Jarin. Ya. Karena dia nak. Mabni fi mahalli jarrin alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, sebagai apa? Alladzi Naat. Sebagai tawabi. Tawabinya di sini sebagai naat. Naat. Naat dari al-khannas, ya. dari al-khannas. Jadi Ya. isim mausul itu bisa sebagai naat. Ya. Isim mausul itu bisa sebagai naat. Kan artinya yang, ya, Ya. sifat. Oke. Jadi alladzi itu fi mahalli jarin sebagai naat. Oke. Fi sudurin nas. Fi suduri. Jar majrur ya. Jar Fi majrur. suduri jar majrur. An-nasinya Nasinya mudhaf ilai. mudhaf ilai. Mudhaf ilai dari Mudhaf sudur. ilai. Betul. Mudhaf ilai. Itu udah pindah. Ayat terakhir minal jinnati Jar wal majrur. nas. Al-jannati. Jinnati isim majrur ada huruf jar. Wan nasi an-nasinya? Wan nasi dia itu An-nasinya apa? sebagai apa? Atap. Tuh. Atap. Tuh. Atof, ada wawu atof. Dari Ya. Ada wawu atof, maka an-nasinya sebagai atof, ya. Diatofkan ke kata al-jinnah. jinnat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil alamin. Masya Allah. Terasa ya, Mudah-mudahan berkah Bu ya. Mudah-mudahan nempel ya. Amin. Nanti mudah-mudahan terus nempel. Tinggal latihan-latihan, tinggal diulang-ulang lagi. Baik. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan, Ibu baca-baca lagi materinya. Nanti minggu depan insya Allah ya kita review secara umum. Kemudian kita praktek i'rab ini Bu nanti. Ya. Kalau kita praktek i'rab langsung dari Al-Quran saja contohnya, karena lebih enak gitu ya. Kita ya. Biar langsung ngerti juga kalau Ya. Apalagi tuh Ustaz. paham Betul. gitu. Ya, Kan minimal maksudnya ini. surah-surah pendek lah Bu ya. Minimal kita i'rab surah-surah. Ya, Ustaz. Ya, Surah pendek Ustaz. yang sering kita baca ya. Ya Ustaz. Insya Allah. Jadi, oke. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu kajian kita pada